Oke, tadi company profile sudah kita bicarakan, di mana VD ini mempunyai teknologi dunia iklan, ya, yang pertama, dan teknologi kita sudah dipergunakan oleh perusahaan branded seperti BMW, Mercy, LV, Huawei, Samsung, dan lain-lain. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan media-media internasional seperti CNN, CNBC, Hutch Media, Kompas.com, Detik.com, Liputan 6, ya, artinya kita didukung oleh media-media besar, ya, bukan media abal-abal. Dan juga konsultan kita adalah perusahaan-perusahaan besar, dan juga salah satu investor kita ada 8 perusahaan, salah satunya di Indonesia adalah perusahaan raksasa yaitu MNC Group. Nah, selain yang tadi kita dengarkan di company profile, Vidi di sini dia juga meluncurkan satu konsep dagang namanya konsep dagang era digital. Nah, bagaimana cara kerja daripada konsep dagang era digital ini? Nah, sekarang kita tahu banyak perusahaan-perusahaan startup seperti OVO, Gojek, Grab, ya kan, Shopee, mereka bakar duit dengan memberikan diskon besar-besaran, ya, dari 30% sampai 60%, bahkan ada yang 70% sampai 90%. Nah, bahkan sekarang kalau kita lihat di Shopee lagi besar-besaran diskon, bahkan ada yang belanja sampai Rp1, ya. Nah, itu luar biasa, mereka bakar uang. Nah, namun konsep daripada VD lebih kurang sama, cuman kita mempunyai konsep tersendiri yaitu konsep dagang era digital. Nah, atau misalkan kita ambil contoh, ini adalah perbedaan cara berdagang konvensional dan era digital. Artinya, di sini misalkan kita berdagang di era konvensional, kalau kita namanya mau berdagang, kita harus mempunyai barang atau kita harus mempunyai barang yang akan kita jual. Nah, tentu saja kalau kita mau berdagang, kita harus beli barang. Kita ambil contoh di sini, kita misalkan mau jual makanan sehari-hari atau sayuran di pasar. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita beli barang ke pasar induk, misalkan seperti itu. Dan di era digital, kita beli di pabrik digital. Nah, dalam hal ini yang kita bahas adalah koinnya VD, ya, atau kita bilang token VD Coin. Token namanya VD Coin, ini adalah produk digital. Terus ketika kita mau berdagang, tentu saja kita harus membutuhkan tempatnya, ya. Kalau misalkan konvensional, kita berdagang yang paling strategis adalah kita ke pasar, ya kan. Terus kalau di era digital, kita akan berdagang di exchanger atau pasar digital. Dan mengenai likuiditas, maksudnya lakunya produk tersebut, seberapa kebutuhannya produk tersebut. Nah, kalau di konvensional, memang ketika kita belanja, pasti kita belanja produk-produk yang dibutuhkan sehari-hari. Nah, di sini ditulis belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena semua produk yang kita belanja untuk dijual kembali, belum tentu semuanya laku, ya. Itu maksudnya belum tentu, ya. Terus kalau misalkan di era digital, di mana tadi kita membeli token VD Coin. Nah, di sini ketika kita dagang ini adalah pasti laku karena permintaan dari para market sangat besar sekali, ya. Terus yang berikutnya keuntungan, namanya produk yang belum tentu laku, artinya keuntungannya juga pasti belum tentu, ya. Dan kalau misalkan produk yang kita jual pasti laku, artinya keuntungan kita juga pasti, ya, pasti untung. Nah, kalau kita bicara tentang aktivitas, artinya ketika kita mau jualan, kita harus pasti datang ke tempat jualan, misalkan ke pasar, ya. Pasti mungkin kita jualan pajang sayuran kita di rumah, tapi di pasar kita tungguin di rumah, kan nggak mungkin, ya. Terus kalau di era digital, kita cukup berdagang lewat HP saja, walaupun kita lagi di rumah, lagi santai pun kita bisa berdagang, ya. Oke, ini adalah contoh, misalkan seperti yang tadi saya bilang, kita beli barang-barang kebutuhan sehari-hari di pasar induk dan kita pajang seperti ini. Artinya produk ini laku, tapi belum tentu semuanya laku, ya. Kalau di pasar digital, ini permintaannya sangat tinggi sekali. Misalkan kita ambil contoh, ya. Di sini pas ini misalkan contoh harga 24, ini permintaannya sudah ada 875 juta. Ya, orang siap beli. Nah, misalkan kita mau jual harga lebih rendah 783 juta, ya kan. Nah, ini artinya setiap hari pasti ada miliaran.
Nah, bahkan yang mau jual juga banyak, yang mau beli juga banyak. Tinggal kita mau jual harga berapa. Kalau kita misalkan jual harga langsung 24, berarti langsung produk kita langsung laku ya. Oke, berikutnya, nah inilah produk yang akan kita jual, yang kita siapkan. Ini namanya adalah token Fidicoin ya. Gambarnya seperti ini. Kalau kita cek di Indodax, dia akan muncul logo ini. Ya, token Fidicoin. Nah, di sini kita menyiapkan adalah paket kepemilikan aset digital. Paket pertama adalah 10.000 USDT, di mana USDT ini adalah mata uang digital yang nilainya lebih kurang sama dengan US dollar. Dimana ketika US dollar ini kita tukarnya di money changer. Tapi kalau kita USDT namanya digital, kita cukup tukarnya di exchanger saja. Terus akan kita dapatkan produknya senilai 35.000 USDT. Ya, artinya kita beli paket 10.000, kita dapat 35.000, artinya kita dapat lebih kurang dapat diskon 70% ya, dapat diskon 70%. Berapa rupiahnya? Nah, tergantung konversi kurs pada saat itu. Misalkan kita ambil contoh gampang hitungnya adalah USDT misalkan harga 15.000, berarti 15.000 dikali 10.000 berarti 150 juta. Dan kita akan mendapatkan produk token Fidicoin senilai 35.000 dan yang akan langsung bisa kita jual ya. Nanti akan tahu, saya akan kasih penjelasan bagaimana cara menjualnya. Tentu saja kita tidak sekaligus langsung jual habis ya, ada caranya. Karena kita dapatnya hanya sekitaran 30%. Oke, kita bayarnya cuma sekitar 30%. Oke, ada paket kedua namanya 5.000 USDT. 5.000 USDT kita akan mendapatkan 16.000 USDT. Atau kita akan mendapatkan lebih kurang 3,2 kali lipat. Dan ada paket 1.000. Nah, paket 1.000 kita akan dapatkan 3.000 yaitu 3 kali lipat. Dan kalau paket 500 kita akan dapatkan 1.400 ya. 1.400 dalam bentuk Fidicoin, token Fidicoin senilai 1.400 USDT. Dan ada paket terkecil yaitu 200 USDT. Kita akan mendapatkan 500 USDT ya. Kita mendapatkan token Fidicoin senilai 500 USDT atau 2,5 kali lipat. Nah, ketika kita dapatkan yang namanya 1.000, misalnya kita ambil paket contoh 1.000 menjadi 3.000, tentu saja kita ingin menjual kembali atau dijadikan uang ya kan. Nah di sini cara kerjanya adalah misalkan kita di sini ada yang tadi kita lihat di company profile, di mana di sini ada perusahaan Fidi dan di sini ada perusahaan branded yang membutuhkan Fidicoin sebagai biaya iklan, dan di sini juga ada exchanger atau market digital yang kita akan jual berdagang koin di sini. Dan ada komunitas. Nah, komunitas ini adalah kita yang membeli yang namanya paket digital ya. Nah, misalkan tadi kita ambil contoh paket 1.000, di mana ketika kita beli paket 1.000, maka perusahaan akan memberikan reward atau token Fidicoin senilai 3.000. Nah, tentu saja 3.000 ini kita ingin cairkan. Nah, cara mencairkannya bagaimana? Ya, cara menjualnya maksudnya ya. Cara menjualnya adalah kita menjual di market digital atau exchanger. Nah, di sini ketika kita jual pasti laku ya. Tadi saya katakan pasti laku. Kenapa pasti laku? Karena di sini akan dibeli oleh terutama perusahaan branded, di mana perusahaan branded ini membutuhkan Fidicoin untuk membayar biaya iklan ya. Dia membayar biaya iklan kembali ke perusahaan Fidi. Oke. Nah, terus misalkan kita ambil contoh tadi komunitas menjual ke market. Nah, tentu saja nggak mungkin pabrik membeli kembali koinnya ya. Kenapa? Karena misalkan kita beli jual tadi 1.000, dijual di market 3.000, masa pabriknya beli kembali nggak mungkin ya. Karena tadi kita sudah lihat bahwa yang beli koin kita adalah perusahaan branded, trader, pemain koin, pengamat koin, atau masyarakat umum. Semua orang boleh beli. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita beli 1.000 dikasih 3.000, tapi 3.000 itu adalah bentuknya adalah token Fidicoin. Artinya perusahaan tidak mempunyai beban ya, dia cuma kasih token Fidicoin yang di create oleh perusahaan Fidinya sendiri. Nah, setelah itu dia kasih
nilai 3 kali lipatnya. 3 kali lipatnya yang bayar ke kita siapa? Itu adalah market umum ya. Market umum seperti perusahaan branded tadi, trader, pemain koin. Artinya perusahaan tidak punya beban sama sekali. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa perusahaan ini bisa long term karena tidak punya beban. Nah, dan uang yang diterima oleh perusahaan bukan hanya perusahaan kantongin saja, tapi perusahaan digunakan uangnya untuk pengembangan teknologi berikutnya ya. Yang tadi kita lihat apa namanya teknologi untuk dunia iklan. Nanti nextnya ada namanya teknologi e-commerce gaya baru ya, e-commerce gaya baru. Nah, nanti kita next bisa kita lihat. Oke, untuk mencairkan 3.000 tersebut, pertama kita boleh pasif saja, artinya ketika kita beli produk, kita hanya tinggal jual di rumah, dari rumah pun tidak masalah, lagi santai kita bisa jual. Nah, kita boleh menjual produk yang kita terima, yang senilai tadi, misalkan kita ambil contoh 1.000, kita terima 3.000, maka sehari kita boleh jual antara 0,5 hingga 1,5% per hari. Nah, karena di sini perusahaan harus mengontrol supaya market harganya tetap stabil. Jadi perusahaan tidak mengizinkan kita langsung menjual seluruhnya ya. Oke, nah terus karena kita ada perusahaan iklan, tentu saja kita di sini tidak ada salahnya kita membaca iklan antara 5 sampai 9 kali, maka di sini kita akan dapat 0,1% tambahan, yaitu kalau kita baca 10 iklan maka dapat tambahan 0,2%. Oke, kita ambil contoh. Contohnya pencairan aset digital hari ini adalah 0,5%. Dan di sini kita membaca 10 iklan adalah 0,2. Nah, totalnya adalah 0,7%. Oke, 0,7% akan dikalikan kepada modal kita yaitu 1.000. Maka kita akan menerima token Videocoin senilai 7 USDT. Yang ini yang bisa kita jual setiap hari ya. Ini per hari setiap hari. Artinya ketika kita pasif saja, artinya kita hanya duduk di rumah, duduk manis di rumah dapat duit. Nah, di sini kita bisa mencairkan 3.000 tersebut lebih kurang ya, lebih kurang antara 1 tahun. Nah, artinya ini 1.000 jadi 3.000 dalam 1 tahun ini juga sangat bagus sekali ya. Kenaikannya 200%, tapi ingat ya, 200% itu yang bayar bukan perusahaan, tapi yang bayar adalah market umum. Nah, ini yang harus kita pahami. Oke, berikutnya, misalkan kita merasa, wah, bagaimana caranya kalau misalkan saya nggak mau pencairannya sampai 1 tahun, tapi saya mau lebih cepat, bisa nggak? Bisa. Nah, caranya adalah kita di sini yang kedua adalah percepatan pencairan aset digital. Artinya kita mau cairkan lebih cepat, percepatan. Bagaimana cara percepatan? Kita sharing ya. Kita sharing ke teman-teman bahwa ini adalah paket bagus. Ketika Anda belanja di sini dengan harga 70%, Anda bisa jual harga pasar. Nah, ketika kita sharing kepada teman-teman, misalkan kita sharing kepada 1 orang, maka di sini kita akan mendapatkan level pertama adalah 20% ya. Dan 20% ini dikalikan dari mana? Dari misalkan kita main 1.000, kita ngajak 1 orang 1.000 tadi kita dapat $7, maka 20% itu dikali $7 sama dengan 1,4 USDT ya. Nah, 1,4 USDT ini bukan ditambahkan ke 3.000-nya ya. Oke. Oke, kita lanjut kembali ya. Saya ulangi. Misalkan kita sharing kepada 1 orang, maka kita akan dapat 1 level ya. Artinya di sini kita akan dapat level pertama adalah 20%. Nah, 20% dikali dari mana? Yaitu dihitung daripada misalkan tadi kita main yang pakai 1.000, maka 1.000 itu kita akan mendapatkan $7. Nah, 20% ini kita dapat dari $7, yaitu 1,4. Nah, 1,4 USDT ini bukan ditambahkan misalkan contoh 3.000 menjadi 3.000 1,4, bukan ya. Tapi ini adalah percepatan pencairan aset digital. Artinya dia akan menambahkan ke dalam pencairan kita. Tadi cairnya adalah $7 ditambah 1,4 USDT. Artinya menjadi 8,4. Artinya setiap hari kita akan mendapatkan pencairan tambahan ini ya. Setiap hari. Berarti setiap hari kita sudah mencapai
8,4 kalau kita hanya mengajak satu orang. Tapi kalau misalkan kita ngajak orang lebih, misalkan pada sharing ke orang kedua, nah ketika kita sharing orang kedua ini adalah orang yang kita ajak, tentu saja kita dapat lagi 1,4 lagi. Berarti tinggal ditambahkan pencairan kita semakin besar ya. Artinya akan semakin cepat, mungkin tadi 1 tahun, ini akan kurang dari 1 tahun ya. Nah ketika Anda level kedua, maka misalkan contoh level pertama orang yang Anda ajak, dia mengajak orang lain ya, dia mengajak B, maka ini sebut level kedua. Nah, orang kedua adalah level pertama kita, kenapa? Karena yang ajak adalah kita. Tapi si B adalah disebut level kedua karena dia diajak oleh orang yang kita ajak. Misalkan kita tadi ajak A ngajak B, maka ini disebut dengan level kedua. Nah, pada level kedua kita akan mendapatkan 10% ya, kita dapat 10%. Terus level kalau kita ngajak 3 orang, maka kita akan mendapatkan level ketiga. Level ketiga adalah orang yang diajak oleh B. Berarti level ketiga kita dapat 5%. Nah, orang ketiga ini kita dapat berapa persen? Orang ketiga adalah orang yang kita ajak. Nah, semua orang yang kita ajak kita dapat 20%. Artinya orang yang kita ajak dia pasti di level pertama kita ya. Semuanya kita dapat 20%. Oke, nanti kalau kita ngajak 5 orang, maka kita akan dapat lagi level ke 4 sampai 6, yaitu diajak oleh C, D, E, F, dan berikutnya ya. Nah, kita akan dapatkan 2%. Dan ketika kita sudah mengajak 10 orang, maka kita boleh mendapatkan level 7 sampai 15, itu adalah 1%. Nah, ini adalah rumusnya ya. Misalkan ngajak 1 orang, kita dapat 1 level 20%. 2 orang, 2 level 10%. 3 orang, 3 level 5%. 5 orang 4 sampai 6 level 2%, dan 10 orang 7 level 7 sampai 15 1%. Oke, berikutnya saya akan kasih contoh, misalkan percepatan pencairan aset digital. Anggaplah kita ambil paket 1000 ya, kita main paket 1000 dan kita akan dapat 0,7% yaitu 7 USDT. Nah, di sini anggap kita mengajak 5 orang pertama kita ya. 5 orang pertama dan semuanya kita anggap main 1000. Berarti dikali 0,7. Nah, hasilnya dikalikan level pertama kita yaitu 20%. Nah, 20% artinya kita akan mendapatkan $7 ya. Satu orang tadi adalah 1,4, berarti 5 orang dikali 1,4 itu adalah $7 ya, atau 7 USDT. Nah, di mana 7 USDT ditambah 7 USDT dari mana? 7 USDT ini adalah pribadi kita ya, pribadi kita 7, maka dikali 30 hari sama dengan 420 USDT per bulan. Artinya, tadi kalau kita misalkan pasif saja, 3.000 USDT kita bisa cairkan atau kita bisa jual semua produk kita adalah bisa mencapai 1 tahun. Nah, tentu saja kalau kita mempunyai 5 orang di bawah kita langsung, maka pencairan kita sebulan sudah bisa mencapai 420. Artinya untuk mencapai 3.000 kita tidak butuh 1 tahun lagi. Mungkin 7 bulan sudah 3.000-nya selesai, ya kan? Oke, kalau misalkan 5 orang ingin sama seperti kita, ingin percepat, maka kita ajarin ya. Mereka masing-masing ngajak 5 ya, supaya jaringan dia bisa cair lebih cepat dan untuk kita juga cair lebih cepat. Nah, 525 ini masing-masing kita anggap main 1000 juga kali 0,7% dan dikali level kedua adalah 10% ya, level kedua 10%. Nah, di sini total perhitungannya level kedua adalah 17,5 ya. 17,5 adalah dari 25 kali 1000 kali 0,7% kali level kedua adalah 10%. Nah, ditambah 14. Kenapa tambah 14 dan dari mana? 14 adalah 7 tambah 7 yang di atas ya. Nah, kenapa harus ditambahkan? Karena kita di sini dibayar setiap hari ya. Di sini tidak ada libur Sabtu, libur Minggu atau libur tanggal merah. Di sini setiap hari kita dibayar, artinya 17,5 ditambah 14 dikali 30 hari, maka kita akan mendapatkan sebulan kita boleh cairkan mencapai 945. Artinya untuk mencapai 3.000 kita bahkan tidak butuh yang namanya 7 bulan ya. Mungkin kalau misalkan 945 berarti 3 bulan sudah selesai. Oke, nah anggaplah di sini kita lanjutkan level ketiga, masing-masing duplikasi 5 lagi jadi 125 dikali 1000 kali 0,7, maka dikali level ketiga adalah 5%. Nah, hasilnya adalah 43,75
ditambah 31,5 dari mana, yaitu yang atas ini ya, karena kita dapat setiap hari, dikali 30 hari sama dengan 2.257. Artinya untuk mencapai 3.000 paling kita hanya butuh 1 bulan lebih sedikit. Nah, jadi semakin cepat kalau misalkan jaringan kita berkembang, maka pencairan kita yang tadinya sehari hanya 0,7%, nah semakin lama kalau jaringan semakin besar, maka pencairan kita bukan 0,7%, bisa 5%, bisa 10%, ya kan? Nah, setiap hari kita akan cair. Oke? Nah, misalkan contoh di sini 2.257. Artinya paling sebulan lebih sedikit 3.000-nya sudah selesai. Nah, kalau 3.000 kita selesai bagaimana? Ya sudah, kontrak kita sudah habis. Kita tinggal kalau mau main lagi, mau jualan lagi, mau berdagang lagi, tinggal kita beli lagi 1.000 sehingga kita menjadi 3.000 lagi, sehingga jaringan di bawah kita tetap menghasilkan buat kita. Artinya semakin cepat. Oke? Nah, ini adalah contoh ya. Kalau kita lihat orangnya juga hanya 525 125, ini angkanya masih sangat logis, masuk akal. Baru 155 orang Anda sudah setiap hari bisa cair lebih kurang setiap bulan lebih kurang bisa 3.000 ya. Oke, berikut ini adalah peringkat atau overheading. Artinya ketika kita kerja, kita jaringan berkembang, nanti perusahaan di sini kasih peringkat. Ini peringkat pertama adalah V1, di mana V1 ini kita membutuhkan 3 jalur 10.000, atau contoh di sini Anda di atas V1, Anda mempunyai 3 jalur ya. 3 jalur berbeda, masing-masing mempunyai akumulasi omset yaitu 10.000 di masing-masing kaki. Nah, di sini Anda akan menjadi V1, Anda akan mendapatkan 4% dari mana? Dari seluruh jaringan di bawah Anda, ya, hasil pasifnya atau hasil yang dikalikan 0,7 tadi dikali 4%. Ya. Nah, ini luar biasa ketika sudah mencapai peringkat. Namun di sini kita dapat 4% adalah unlimited ya. Pertama kita tadi sponsor 1 kita dapat 1 level, 2 dapat 2 level, 3 dapat 3 level, sponsor 5 dapat 4 sampai 6 level, sponsor 10 kita dapat 15 kedalaman. Namun kalau kita sudah berperingkat, ini 4% ini kita dapat unlimited. Nah, unlimited itu maksudnya dia lewat 5 level 15, misalkan ada level 17 atau level 30, atau level 100, kita makan semuanya. Nah, inilah kedahsyatan kalau kita mempunyai peringkat ya. Terus berikutnya ada namanya V2. V2 ini kita membutuhkan 3 orang V1. Nah, persentase kita pun naik jadi 8%. Terus ada namanya V3, kita punya persentase naik lagi jadi 12. Kita persyaratannya membutuhkan 3 orang V2. Dan berikutnya ada V4, kita butuh 16, kita akan dapat 16%. Kita membutuhkan 3 jalur di bawah kita adalah V3. Dan yang terakhir adalah V5. Di sini kita dapat 20%. Kita membutuhkan 3 jalur V4. Oke. Dan selanjutnya ada satu kondisi, misalkan Anda V1, tapi jaringan di bawah Anda juga V1. Nah, kalau misalkan sama-sama V1, maka 4% ini akan didapatkan oleh jaringan di bawah Anda. Misalkan Anda baru 1 orang V1. Artinya 4% ini dari V1 Anda di bawah Anda tidak dapat lagi. Namun dari dia kita akan mendapatkan 5% dari total penghasilan V1 di bawah kita dapat 5% ya. Terus kalau misalkan kita V2 ketemu V2, kita V2 sama-sama di bawah kita ada V2 juga 1 orang, maka kita akan dapat 5% ya. Kalau V3 ketemu V3 kita dapat 10%, V4 ketemu V4 kita dapat 15%, dan V5 ketemu V5 kita akan dapat 20%. Oke, selanjutnya ada namanya peringkat berbeda, artinya ketika kita V1 tapi di bawah kita kerja lebih cepat, namanya dia sudah V2. Nah, kalau demikian terjadi, perusahaan masih kasih waktu selama 90 hari, kita akan tetap mendapatkan 5% ini. Dan apabila sudah mencapai 90 hari, Anda masih belum mencapai V2, maka 5% ini di stop sementara. Oke. Terus ketika V2 ketemu V3, Anda masih tetap dikasih waktu 90 hari. V3 ke V4, Anda dikasih waktu 180 hari. V4 ke V5, Anda dapat 180 hari. Ya. Nah, dan ketika Anda ingin mencairkan atau menjual, nah di sini ada ongkos atau admin fee. Atau istilahnya kalau Anda jualan kan
Anda ada biaya bongkar muat lah 10% ya. Oke. Nah, jadi ada admin 10%. Oke, berikut ini adalah summary-nya. Summary-nya maksudnya begini. Misalkan tadi kita ambil contoh, paket 1000 menjadi 3000. Nah, kalau 1000 menjadi 3000, mau dia aktif, mau dia pasif, dia tetap dapat 3000. Hanya bedanya, kalau kita pasif mungkin 3000 kita terima dalam jangka waktu 1 tahun. Tapi kalau aktif mungkin 3000 kita terima dalam jangka waktu 1 bulan. Bahkan bisa lebih ya, lebih cepat maksudnya. Bisa seminggu, bahkan bisa 1 hari. Nah, asal tergantung perkembangan jaringan Anda. Terus hasil penambangan setiap hari adalah 0,5 sampai 1,5. Dan ini adalah baca iklan ya 5,9 kita dapat tambahan 0,1, baca 10 iklan dapat tambahan 0,2. Terus di sini ada sponsor reward atau reward aktif. Nah, yang paling penting Anda ketahui adalah 1:1. Nah, 1:1 ini artinya ketika Anda join paket 200 dan Anda ajak satu orang 1000, maka Anda akan dihitung dari sebanding Anda ya, 1:1 artinya dia akan hitung dari harga 200 saja. Nah, 800-nya sudah gak kehitung karena paket kita cuma 200. Nah, sebaliknya bagaimana? Misalkan kita 1000 ajak orang yang 200. Ya udah, kalau misalkan kita 1000 ajak orang 200 ya yang dihitung ya 200-nya. Oke, jadi ini 1:1 penting sekali Anda harus tahu. Terus ada peringkat V1 4%, V2 8%, V3 12%, V4 16 dan V5 20%. Terus ini adalah persamaan peringkat dan ini perbedaan peringkat. Oke. Nah, inilah presentasinya dan berikutnya ini adalah contoh bonus ya. Nah, ini kita bisa lihat contoh bonus dari tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Di sini perharinya ya, bahkan per hari di sini bisa mencapai 2000 ya. Tadi kita 3000 dalam 1 bulan, ini per hari sudah bisa mencapai 2000, ini luar biasa. Dan kalau kita baca di halaman ini kan tanggal 19 bulan 8. Ini daily reward artinya yang 0,5%, 50. Ini adalah add reward artinya kita klik iklan. Nah, 50 tambah 20 hasilnya 70. Kenapa ini bisa jadi 2036? Nah, untuk melihat rinciannya kita klik 2036 ini, dia akan muncul di halaman sebelah ini ya. Nah, dari rewardnya adalah 50, artinya ini paket yang besar 10.000 ya. Jadi sehingga dia kali 10.000 kali 0,5% 50. Add reward ini adalah kita klik iklan 10, ini hasilnya 20. Dan sharing reward ini adalah dari kita sharing ke teman-teman dari level 1 sampai level 15, ini hasilnya adalah 428 US dollar. Dan manage reward, nah ini manage reward perlu kita ketahui, ini besar sekali. Yang manage reward adalah yang peringkat ya, V1 sampai V5. Nah, ini adalah 1.500. Nah, totalnya adalah 2.036. Oke, benar ya. Oke, berikutnya adalah, nah ini adalah perkembangan bonus daripada Nono 1 Indonesia. Dari Februari kita bekerja keras, misalkan ini tanggal 8, 9, 10, 11, 12 ini bonus kita adalah keluar harian ya. Kita pencairan adalah harian atau produk yang harus bisa kita jual harian. Nah, sehari dia bisa jual $45, 42, 52. Artinya pada bulan Februari mungkin sehari dia bisa mencairkan antara 40 sampai 50. Terus Maret ya, ini setiap hari 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, Maret dia sudah kenaikan 3 kali lipat ya, 135 sampai 156. Terus bulan April ini sudah mencapai sampai 200 per hari ya. Terus bulan Mei ini lebih kurang sudah mencapai 400 lebih, hampir sampai 500. Artinya perkembangannya, pertumbuhannya kita bisa lihat ya. Februari 50, Maret menjadi 150, April 180, Mei sudah 500 ya lebih kurang. Juni ya, ini Juni di 14, 15, 16, 17, 18, 19 setiap hari pokoknya. Juni sudah mencapai 600 sampai 700. Juli ya, Juli ini sudah mencapai 1000 sampai 1900, dan ini yang terakhir adalah Agustus ya, sudah sehari minimal 2000. Nah, ini adalah contoh pertumbuhan pendapatan. Nah, Nono 1 VD Indonesia bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Oke. Nah, ini luar biasa, Anda bisa pelajari ya. Dan ini adalah legalitas perusahaan ya, PT Richen Digital Indonesia. Ini adalah NPWP dari Kominfo ya,
ini adalah tanda daftar perusahaan, ini nomor induk izin usaha, dan di sini ada izin operasional komersial, dan ini adalah PT ya, nama PT-nya. Nah, oke, demikian untuk presentasi hari ini. Ini adalah video blockchain teknologi. Terima kasih, keputusan Anda hari ini akan menentukan masa depan Anda. Oke, see you, sukses bersama. Terima kasih.